Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana mengkompromikan antara hadis ini dengan hadis sebelumnya? Yang mungkin sebahagian orang yang mendengarkan atau membaca hadis ini menganggapnya kedua hadis ini adalah dua hadis yang kontradiksi. Maka perlu untuk kita pahami jemaah sekalian bahwa di antara metodologi yang digunakan oleh para ulama ketika mendapatkan dua dalil, dua riwayat atau dua hadis yang dianggap mungkin secara tekstual zahirnya kontradiksi, pertama dilihat dulu keabsahan hadisnya, sahih atau tidaknya hadis tersebut. Ini yang pertama yang dilakukan. Diperiksa terlebih dahulu hadis-hadisnya. Dan kalau salah satunya sahih dan yang lainnya adalah dhaif, maka sudah bisa dipastikan yang kita jadikan pegangan atau sandaran adalah hadis yang sahih. Nah, kemudian bagaimana kalau kedua hadisnya adalah hadis yang sahih? Keduanya bisa digunakan untuk berhujjah. Maka digunakan metode yang berikutnya, ya, yaitu metode al-jama', mengkompromikan, ya, mengkompromikan riwayat atau dalil tersebut. Nah, ini yang paling baik. Inilah yang terbaik, yaitu mengkompromikan dua riwayat yang tanda kutip kelihatannya kontradiksi. Ini metodologi yang terbaik. Nah, walaupun di sana ada metodologi yang lain, yaitu nasi wal mansukh. Nah, tapi ini butuh ilmu yang lain. Ya, khususnya ilmu terkait dengan tarikh sejarah. Nasi wal mansukh yaitu mesti diketahui mana yang hadits yang lebih dahulu datang dan mana hadits yang belakangan datang. Hadits yang belakangan datang tentunya menghapuskan hukum hadits yang terdapat atau yang datang di awal. Namun ini sekali lagi butuh ilmu tambahan. Apa itu? Tarikh sejarah. Ya. Nah, metodologi yang paling tepat, yang terbaik adalah dengan mengkompromikan. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah bisa dikompromikan kedua hadits ini? Ya, hadits yang sebelumnya melarang memperjualbelikan ummahatul aulad dan hadits yang ternyata membolehkan memperjualbelikan ummahatul aulad. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menyebutkan al-jam'u bainahuma zahir. Ya. Mengkompromikan antara kedua hadis tersebut itu bisa dan sangat nampak dan jelas. Ya. Li'annahu la mu'aradata fil waqi. Ya. Dan pada faktanya tidak ada pertentangan. Tidak ada yang kontradiksi. Ya. Bagaimana bisa demikian? Sebab memperjualbelikan ummahatul aulad di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang boleh. Di zaman tersebut, ya, kalau tidak terjadi yang namanya mudarat yang besar, seperti misalnya tafriq. Apa itu? Terjadi pemisahan antara ibu dengan anak. Ya. Terjadi pemisahan antara ibu dan anak. Kalau di zaman Rasulullah itu tidak terjadi. Nah, dijual ummahatul aulad, ya, anaknya dia dengan anaknya tetap bersama. Tidak dipisahkan. Makanya itu boleh.
Ya. Adapun di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, beliau melihat bahwasanya terjadi mudarat yang besar. Terjadi pemisahan, ya. Pemisahan antara ibu dengan anaknya. Ya. Dan kalau terjadi pemisahan antara ibu dengan anak, walaupun ibunya statusnya ummahatul atau ummul walad, iya, maka jual belinya itu haram dan rusak. Nah, sebab Nabi SAW melarang daripada memisahkan antara ibu dengan anaknya. Ya, itu diharamkan, memisahkan antara ibu dengan anaknya. Nah, dan di antara konsekuensi memperjualbelikan ummul aulad, ya, kalau misalnya ummul aulad itu dijual, ya, sehingga ia punya tuan yang lain, tuannya pergi, tuannya pindah, otomatis dia ikut kepada tuannya. Dan kalau tuannya tidak menginginkan si ummul aulad ini membawa anaknya, maka dia mesti menurut kepada tuannya yang baru. Nah, ini mudarat yang besar, memisahkan antara ibu dengan anak. Padahal itu dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan riwayatnya dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di Kitab As-Sail di bab fi karahiyat at-tafriq bainal sabi. Dan demikian pula Imam Ibnu Majah di Kitab At-Tijarat. Ya. Nah, ini dilarang memisahkan. Nah, kesimpulannya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, apabila jual beli ummul aulad tersebut, budak yang statusnya ummul aulad, tidak membuat terpisahnya antara si ibu dengan anaknya, maka itu boleh. Nah, tapi kalau itu konsekuensinya terjadi pemisahan antara si ibu dengan anak, maka ini haram. Ini sisi kompromi, ya, dari kedua riwayat yang kelihatannya kontradiksi tersebut. Kalau terjadi pemisahan, maka berlaku haditsnya Umar. Ya, dilarang perjualbelikan ummul aulad. Ya, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Kalau akan terjadi pemisahan antara ibu dengan anak. Tapi kalau itu tidak terjadi, maka seperti yang berlaku di zamannya Rasulullah dalam haditsnya Jabir yang kita bacakan di sini. Nah, ini sudut kompromi yang disebutkan, ya, oleh para ulama kita, dan secara khusus adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah,